Pagi, ini video 616 ya. Kita diskusi mengenai demo kemarin. Ada 5 pembahasan ini bukan gerakan politik. Ini hanya edukasi ilmu ekonomi politik yang ingin hiburan, skip aja. Ini penjelasan 20 menit tapi segera selesai. Pertanyaan yang muncul, 1. Kenapa demo kemarin itu cepat selesai? Dan nggak berlarut-larut, dan nggak terjadi pembakaran, dan nggak jadi rusuh? Kedua, akar masalahnya itu apa? Ketika Prabowo naik, dia ngomong bahwa dia dapat tekanan dari luar. Dia nggak peduli, bahwa dia bilang bahwa dia orang Indonesia nggak beli saham. Dan ketika rupiah jeblok, dia ngomong orang desa nggak punya dolar. Yang ketiga, kenapa kok terjadinya masalah ekonomi di Indonesia ini nggak berakibat fatal, nggak terjadi kerusuhan? Dan seterusnya saya jawab apa solusinya ke depan, dan bagaimana semua itu bisa dirangkul menjadi satu titik temu. Oke? Sekali lagi, ini hanya edukasi, yang ingin hiburan skip aja. 1. Kenapa kemarin itu demo mahasiswa itu cepat selesai? Karena apa? Karena yang maju ke depan itu TNI. Beda dengan polisi, TNI itu jangan kamu sodok-sodok, jangan didorong-dorong. Satu TNI itu bisa membunuh 13 brimob. Itu terjadi di satu kota, di satu desa, di mana terjadi perkelahian. Satu orang TNI dikeroyok oleh 15 brimob. Temennya bawa karambit. Karambit itu pisau yang bentuknya kayak cakar beruang. Pisau yang bentuknya seperti cakar beruang. Dia tonjok-tonjokin, brimob itu luka 15 orang. Itu TNI. Ya, jadi kenapa demo kemarin itu cepat selesai? Karena TNI yang maju ke depan. Dorong-dorongannya itu bukan cuma sama brimob, tapi sama TNI. Sehingga mahasiswa ya, mau ngapain ngelawan TNI, ya kan? Ditonjokin satu mahasiswa, jangankan 15 mahasiswa lawan satu TNI. 20 mahasiswa, 30 mahasiswa ditonjokin sama TNI, ya TNI-nya bawa karambit. Itu satu ya. Kedua, kenapa sejak awal ya Prabowo naik itu mengatakan bahwa dia diserang oleh asing. Tapi udah 2 tahun penjabat sejak Oktober 2024 sampai sekarang nggak ngapa-ngapain. Kelepek-kelepek gitu loh. Ibarat kata itu Ayu Ting Ting diperkosa 7 kali. Kenapa? Udah tahu katanya dia itu diserang oleh asing, diserang oleh bursa efek. Bursa efek itu langsung turun ketika Prabowo naik. Katanya dolar itu masyarakat nggak butuh dolar, tapi dolar nggak pernah turun, naik terus. Bagian 2 ini berarti sudah tahu Prabowo itu diserang asing, tapi dia itu bingung gitu loh. Kalau seandainya Morgan Stanley itu menurunkan rating Indonesia, lalu dia keluar dari Bank BCA, BRI, Bank Mandiri, itu bagaimana ngelawannya? Prabowo itu bingung. Karena perangnya ini bukan perang bom, bukan perang bunuh-bunuhan, enggak. Asingnya check out, dolarnya keluar, sehingga Indonesia itu nggak punya dolar. Dan sehingga Indonesia itu kekurangan dolar, sehingga orang-orang itu pontal-pontal harus bayar impor lewat dolar, sehingga dolarnya naik terus, jeblok. Dan ini nggak ada obatnya. Ketiga, kenapa kok sudah tahu negara dalam ancaman perang moneter, kok TNI cicing wae? Kenapa TNI-nya manggut-manggut? Jadi pada waktu terjadinya perang moneter di Indonesia itu,
bulan Januari 2025 itu Morgan Stanley udah check out, udah keluar, harga saham tuh turun, turun. Tapi tanggal 28 Maret tahun 2025 dipasang infus, dikasih oksigen, yaitu Panglima TNI diperpanjang 5 tahun. Ya, jadi ketiga pertanyaannya adalah kenapa terjadinya masalah perang moneter di Indonesia itu ekonomi jeblok, kenapa kok TNI cicing wae? Karena sebelum terjadinya perang itu sudah diinfus, dipasang kabel oksigen, selang oksigen, Panglima TNI diperpanjang 5 tahun. Dan dilalah pada tanggal 29 April itu 2025. Pangkogap Wilhan itu dicopot oleh Panglima TNI. Panglima ini udah kebiasaan buruk. Dulu waktu bulan Mei tahun 2023 ya, yang Pangkogap Wilhan ini dulunya adalah Pangdam Siliwangi. Dia nulis surat bahwa terjadi kecurangan parcok dalam Pilpres itu pada bulan September tahun 2023. Sebelum Pilpres tahun Februari 2024. Langsung Panglima Siliwangi itu dicopot. Berkali-kali ini ya, Pangkogap Wilhan ini dicopot oleh Jokowi. Terakhir, ya, pada waktu Pangkogap Wilhan ini, yang dulunya Panglima Kodam Siliwangi itu dicopot, langsung keesokan harinya dibalikin. Artinya apa? Artinya kendalinya bukan Jokowi lagi. Jadi kebiasaan Jokowi itu sering copot-copot orang yang vokal, sering copot-copot Pangdam Siliwangi, sering copot dulu Pangdam ini, sampai ada Pangdam yang sampai sekarang tersangka itu, Pangdam Diponegoro. Ya itu kebiasaan Jokowi untuk nyopot-nyopotin orang yang vokal. Terakhir, Pangkogap Wilhan itu dicopot, dan setelah dicopot, minta dibalikin. Apa yang terjadi? Padahal Pangkogap Wilhan itu adalah Kotama, Komando Utama, artinya dia Panglima di Mabes TNI. Nggak ada lagi atasannya kecuali Panglima TNI. Ya, Pangkogap Wilhan itu Panglima Gabungan Wilayah Pertahanan, Gabungan Angkatan Darat, Laut, Udara. Jangan macam-macam dicopot, yang mental bisa panglimanya. Oleh karena itu, Panglima juga udah waspada bahwa, dia udah diperpanjang 5 tahun. Tapi ketika dia gigit Pangkogap Wilhan, ternyata ini gigit balik. Sehingga Panglima itu sekarang diem aja. Karena apa? Dia tahu kalau dia terlalu vokal inisiatif dan mengikuti Jokowi, bakal dia yang dipecat. Oke? Nah, langkah berikutnya itu apa? Langkah berikutnya, masalah jebloknya ekonomi itu dan diamnya TNI ini mau nggak mau membuat Prabowo itu harus ikut. Jadi tuntutan mahasiswa itu turunkan dolar. Ya dia harus turunkan dolar. Bagaimana caranya? Perbaiki fiskal. Perbaiki MBG. MBG itu terjadi pemborosan 30% itu gara-gara insentif 6 juta per hari. Ngerti nggak? Jadi dari 15.000 budget makanan anak-anak itu 2.500 itu dalam bentuk 6 juta per hari insentif dari yayasan. Itu sekarang dicoret. Kedua, ya, jumlah dapur itu yang sekarang udah mencapai 21.000, itu nggak ditambah. Kalau ditambah, anggaran jebol, nggak bakal terjadi efisiensi. Prabowo bisa jatuh. Ini babak satu.